Berkati Tuhan, Ibu Bapak petugas yang menyertai semua kami untuk belajar memberkati. Ya, puji Tuhan, waktu yang baik Tuhan berikan buat kita untuk kita boleh belajar mengerti isi hati Tuhan. Lagi sekali, Saugel dari dari Teluk Dalam, ya luar biasa kalian. Baik ya, kita siap untuk belajar firman Tuhan. Puji Tuhan, kita ada di hari yang ke-316 di tahun ini. Ya, puji Tuhan untuk waktu yang manis yang Tuhan berikan buat kita. Tema kita hari ini, siapa sesama kita manusia? Saudara, pertanyaan ini muncul ketika ada perdebatan antara orang-orang Farisi, imam-imam ahli Taurat dengan Tuhan Yesus. Oh, kelas pematang siantar harus keluar, izin. Nah, ada perdebatan siapa sesama manusia itu. Nah, ternyata, maaf ya, hewan itu jauh lebih punya, maaf ya, peri kehewanan daripada manusia yang seharusnya kita punya peri kemanusiaan. Ternyata kita kalah dengan mereka yang kita anggap lebih rendah, lebih nggak mampu. Ternyata mereka jauh lebih punya perasaan. Maaf, selama kita masih mendengar ada bayi yang tidak bersalah dibuang di tempat sampah, dibuang di WC umum, dibuang di pinggir sungai. Selama kita masih melihat ada bayi-bayi tidak berdosa itu dibunuh, padahal dia nggak minta untuk dilahirkan, maka kita tidak bisa berkata kita ini manusia. Maaf, hewan saja tidak begitu. Selama kita masih menemukan berita pembunuhan, kalau sekedar dibunuh saja tidak masalah. Tapi dimutilasi, ini yang kita harus tahu. Siapa manusia itu? Maaf, koruptor-koruptor, perampok-perampok uang rakyat itu, maaf. Itulah manusia yang tidak berperi kemanusiaan. Bukan miliknya diambil. Lihat dunia binatang. Kalau mereka sudah kenyang dan ada makanan yang mereka suka, kita harus malu pada mereka. Nyentuh aja tidak. Jangan lagi nyentuh, nengok, melihat saja tidak. Kalau mereka sudah kenyang. Lalu mereka tinggalkan yang mereka suka itu di situ. Nanti biar yang lain ikut menikmatinya. Kalau kita, maaf ya, jangan tersinggung, hadir di sebuah pesta, sudah dapat makan gratis, maaf, masih bungkus lagi bawa pulang, maaf. Nah, ternyata kalau hari ini kita belajar temanya, siapakah sesama manusia itu? Maaf, ayo kita belajar kepada binatang. Sebab mereka lebih berperi kehewanan daripada kita manusia berperi kemanusiaan, maaf. Lihat, ada komen dari Nabi Re, betul itu. Ya, dari Nabi Re ada komen bagus. Dalam kasus tertentu setan pun kalah berperi kesetanan dengan manusia. Betul, kita harus mengakui ini. Ternyata manusia itu jauh lebih sadis daripada binatang. Mari kita bertobat. Oke, kita lihat ayatnya. Lukas, Injil Lukas, kita belajar ini. Lukas berapa, Vel? Lukas 10. Ya. Pasal 10 Injil Lukas
ayat yang ke-25. Oke. Ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Perhatikan, untuk mencobai. Sudah jahat sekali ya motivasi mereka itu untuk mencobai Yesus. Katanya, guru, kalimatnya halus, ya kalimatnya, aduh bagus sekali. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa? Kamu baca, karena ini orang ahli Taurat. Apa yang kau baca di sana? Keluar dari jalan. Oh, Evan, suaramu kenceng sekali. Jawab Yesus kepadanya, saya ulangi ya. Kan mereka tanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya. Ada tertulis dalam hukum Taurat. Apa yang kau baca di sana? Ini kan ahli Taurat, maksud nggak ngerti? Jawab orang itu, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kasih dan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, ya, jawabmu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah ini kan pertanyaan yang menjengkelkan sekali. Catat ya, coba lihat kembali ayat 25, siapa yang bertanya ini? Pada suatu kali seorang ahli Taurat. Wih, ahli Taurat. Kalau zaman sekarang ini, wih, teolog hebat. Doktor teologi, profesor teologi. Ya, itu kalau dalam dunia Kristen. Saudara, ini orang hebat. Menguasai firman Tuhan. Weh, bisa tanya, lihat ayat 20. Berapa titik naik lagi, Fer? Ayat yang ke-29. Lihat ini pertanyaannya. Tetapi, catat. Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Sombong sekali pertanyaannya. Dan, siapakah sesamaku manusia? Coba kita lihat pakai terjemahan yang lain. Ini kan aneh pertanyaan ini. Tapi kita nggak usah merasa aneh. Izinkan saya berkata. Hari-hari ini. Kita menemukan ahli-ahli Taurat ini di kantor-kantor sinode. Di ruang-ruang rapat majelis, catat. Hari-hari ini kita menemukan pendeta-pendeta pengkhotbah-pengkhotbah besar. Dengan gaya khotbah yang hebat, jemaatnya ribuan. Tetapi mereka tidak tahu siapa sesama manusia itu. Menyedihkan sekali. Hari Senin kemarin, ini kan Rabu, Senin. Ada berita yang sangat mengerikan dari Bali. Ada satu keluarga Kristen, nggak disebut sebelum pindah ke Bali anggota gereja mana. Anak mereka meninggal yang masih kecil. Karena mereka baru pindah ke Bali dan belum berjemaat di salah satu gereja manapun. Karena baru tiba, pasti ngurus ini, ngurus itu. Mereka cari gereja terdekat untuk minta pemakaman secara Kristen untuk anaknya. Saudara, berita itu menyedihkan. Ditolak. Saya tidak tahu satu atau dua gereja yang menolak. Karena mereka bukan anggota gereja itu. Sadis enggak? Nah inilah. Jadi di dalam gereja ada praktek-praktek kejahatan. Seperti ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus. Ini kan kurang ajar. Jadi siapa sesamaku manusia? Maksudmu? Nah, mengapa ada pertanyaan ini? Ayat ya. Oh,
Ayat itu dulu. Akan tetapi orang itu ingin membenarkan dirinya, maka ia berkata kepada Yesus. Dan kata dan ini menunjukkan kesombongan. Siapakah sesamaku manusia? BIS. Tetapi guru agama itu mau membenarkan diri. Ia bertanya, siapa sesama saya itu? Lu masa nggak tahu? Ya pokoknya manusia. Saudara, anak-anak saya tahu, keluarga saya tahu. Saya punya istilah yang Tuhan tunjukkan berapa puluh tahun yang lalu. Ada kalimat ini. Pokoknya orang. Asal dia manusia. Saya nggak kenal pun, saya akan tetap menolong. Nah, kalimat ini dikenal oleh keluarga saya, anak-anak saya, dikenal oleh orang-orang dekat saya. Saya punya kalimat itu. Pokoknya orang. Suatu kali saudara, di Manado ini terjadi. Ya, saya dijemput oleh panitia. Waktu itu belum ada M-Banking, belum ada urusan keuangan lewat handphone. Nah, pesawat saya terlambat dan itu pesawat terakhir. Nah, seharusnya saya mulai mimpin ibadah KKR itu jam 7 malam. Ternyata pesawat landing jam 6 lewat. Waduh, bagaimana ini? Nah, saya harus transfer ya sebelum saya sampai kota. Jadi saya mampir ke ATM dulu. Panitia sudah nunggu. Ketika saya otak-atik di ATM, saya dengar ada suara di belakang saya. Tanya kepada panitia yang jemput saya. Itu pendeta Daniel Alexander ya. Dengar nama saya dipanggil, saya noleh. Saya jawab, iya. Sebentar ya, saya hampir ini selesai. Maksud saya, tunggu habis ini kamu. Oh enggak Pak, saya enggak perlu ATM. Oh ya sudah, saya selesaikan. Pas saya noleh, dia bawa koper. Pertanyaan saya pertama, saudara mau kemana? Saya tidak tahu. Loh, sudah di bandara dan tidak ada pesawat lagi yang terbang karena sudah jam 6 lewat. Kok tidak tahu mau kemana? Wah berarti orang ini punya masalah. Saudara, di ATM itu sambil saya keluar, ayo ikut dulu. Ya, ikut kemana Pak? Sudah pokoknya ikut dulu. Jadi kami bertiga menuju ke tempat parkir. Saya tanya kepada panitia ini, Pak, nanti saya nginapnya di rumah jemaat atau di hotel? Kenapa Pak? Saya mau ajak saudara ini karena dia nggak punya tujuan. Ini sudah bandara mau tutup, dia nggak tahu mau kemana. Jadi saya mau ngajak nginap. Kalau di rumah jemaat, saya batalkan, saya mau buka hotel saja bersama dia. Enggak Pak, di hotel. Tapi pertanyaan spontan panitia ini, maaf ya Pak, Bapak kan belum kenal saudara itu. Nah, itu kan wajar bertanya, kaget. Mana mungkin orang yang nggak kenal mau tidur bareng, maaf. Terus saya jawab, Pak, asal dia orang, saya nggak takut tidur bersama orang. Asal jangan orang-orangan. Tertawalah dua orang ini. Ringkas cerita, saya 3 hari KKR seminar di gereja itu. Dan saudara ini 3 hari 3 malam itu tidur satu kamar dengan saya. Hidupnya mengalami zaman Tuhan. Sekarang dia di Jakarta, sudah punya anak, istrinya dokter. Dan dia gak akan lupa apa yang Tuhan kerjakan waktu itu. TSI-nya. Ya. Ada komen itu. Orang awam mengatakan perdalam dulu ilmu peri kemanusiaanmu, baru perdalam ilmu agamamu. Karena banyak manusia beragama namun tak berperi kemanusiaan. Betul. Ayo, ada komen lagi. Wah, betapa ngerinya kaum agamawi. Mereka membantai manusia lain demi meneriakkan nama Tuhannya. Betul. Agama itu dari setan, saudara. Maka itu hanya dalam agama. Membunuh orang yang tidak sama imannya itu tidak berdosa. Wih, sadis sekali. TSI. Tetapi karena orang itu mau membenarkan dirinya, dia bertanya kepada Yesus. Siapakah yang bisa dianggap sesama saya? Kan pertanyaan aneh. Tokoh agama, ahli Taurat. Ini zaman sekarang doktor-doktor teologi itu duduknya ada di kursi-kursi kehormatan.
Maka itu tolong para majelis gereja, maaf anak-anak saya yang ada sebagai warga binaan, jangan merasa sombong rohani. Kalau doa jangan panjang-panjang, maaf. Tuhan gak suka doa kepanjangan. Singkat saja. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih untuk berkat makanan. Terima kasih. Ya jangan kelihatan sok rohani. Ya, VMD-nya. Oh, PSI dulu ya. Guru agama itu menunjukkan bahwa ia sudah menaati perintah Tuhan. Karena itu ia bertanya, siapakah yang disebut sebagai orang lain yang harus saya kasih VMD? Orang itu mau menunjukkan bahwa dia benar. Lalu ia mengatakan kepada Yesus, siapakah? Sesamaku? FYI-nya, ya. Orang itu ingin membenarkan diri karena ia tidak mengasihi beberapa golongan orang tertentu. Lihat, kalau kita melihat fakta ini, justru manusia yang tidak berberi kemanusiaan itu adalah orang-orang yang fanatik kepada agamanya sendiri. Saya ulangi, ternyata manusia yang tidak berberi kemanusiaan itu adalah manusia yang fanatik dengan agamanya. Sehingga mereka kalau melihat manusia lain yang tidak segolongan, tidak sesinode, tidak seiman, di mata mereka orang itu bukan manusia. Jahat nggak orang beragama itu? Orang itu ingin membenarkan diri karena ia tidak mengasihi beberapa golongan orang tertentu. Lihat di dunia Kristen. Sampai hari ini Katolik Protestan masih belum bisa berdamai. Lihat di dunia Islam. Syiah dengan Sunni gak pernah berdamai. Ahmadiyah masih dimusuhi. Saya gak ngerti kenapa mereka. Di dunia Buddha juga sama. Ada sekte-sekte, ada kelompok-kelompok yang berbeda. Sama. Itu loh. Jadi kelompok manusia yang tidak berberi kemanusiaan adalah orang yang fanatik dengan agamanya. Yang sesama Kristen saja yang tidak sesinode, tidak sedoktrin. Musuhan luar biasa. Ngeri sekali. Saudara, maka itu mari kita perhatikan konsep ini. Sampai mau orang mati aja masih diributkan. Oh, tidak segereja dengan kita. Jadi nggak mau ngubur. Ngeri sekali. Berapa waktu yang lalu, salah seorang anak kami, dia itu datang kepada saya sambil menangis, Pak, bisa nolong nggak? Nolong apa? Kalau Papa bisa, Papa tolong. Teman saya, Pak, 7 tahun pacaran, Pak, belum bisa menikah. Loh, kenapa? Saya pikir masalah uang, tidak. Yang satu keluarga Katolik fanatik, yang satu keluarga Protestan fanatik. Jadi 7 tahun ini mereka tidak ketemu titik yang sama. Sebab yang satu maksa harus menikah di gereja Katolik, yang satu maksa harus menikah di gereja Protestan. Ya, saya coba datang, saudara. Temu mereka. Aduh, kasihan ya sampai seperti itu. Saya cerita. Nggak ketemu. Mereka berkata, kami sayang orang tua kami menghormati. Ya tapi kalau begini, kan kalian nggak bisa menikah. Sampai saya tanya, kalian yakin nggak ini datang dari Tuhan? Oh, kami percaya. Kalian saling mencintai nggak? Aduh, 7 tahun kami berjalan. Saya sampai tunjukkan Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia tahun 74. Itu ada undang-undang negara loh, saudara. Undang-undang negara. Jadi ini otoritas tertinggi dari Republik Indonesia.
bahwa seorang pria setelah di atas umur 20 sekian dan seorang gadis setelah usianya di atas 21, mereka berhak menikah tanpa persetujuan orang tua. Begitulah kira-kira kalimatnya. Maaf, saya nggak hafal jelas. Tetap mereka tidak mau. Aduh. Sampai sekarang mereka tidak bisa menikah. Sadis nggak agama itu? Kembali ke Lukas 10. Sekarang ayat 30. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ayat 30. Kejam ya, karena tidak segereja tidak mau menguburkan. Iya, mengerikan sekali itu. Jawab Yesus. Tuhan Yesus sering memberi perumpamaan-perumpamaan. Ya, jawab Yesus. Apa jawabnya? Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kenapa? Kelompok pertama yang dijadikan contoh ilustrasi perumpamaan ini loh, geli sekali saya melihat Tuhan Yesus itu. Memang kebetulan ini kelompok pertama, manusia pertama yang lewat. Aduh, kalau saya ahli Tauratnya di situ, saya akan malu, saudara. Ini seperti wajah saya, maaf, dilempari kotoran. Karena manusia pertama yang dijadikan contoh oleh Tuhan Yesus, seorang imam. Bayangkan, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Maaf loh ya. Mungkin Tuhan Yesus sambil jengkel ini. Pertanyaan tokoh Taurat ini, ahli Taurat ini, langsung disebut saja. Kebetulan dari seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu. Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Cukup? Belum. Diberi contoh satu lagi. Yang sama posisinya, sama kedudukannya. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat korban perampokan yang sudah setengah mati itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Aduh, Tuhan Yesus luar biasa. Maka itu tidak salah kalau Tuhan Yesus dari dulu gemes, gregetan, emosi kalau lihat tokoh-tokoh agama itu. Saya percaya kalau dia ada di sini hari-hari ini, dia muak dan nek melihat sandiwara, pengkhotbah hebat yang cuma khotbah hebat, tapi hatinya nggak tahu siapa sesama manusia. Berapa hari ini viral di sosial media, saya sebutkan saja, ya, seorang hamba Tuhan dari Balikpapan, Andi Simon, ya, sedang memviralkan video pendek, ya, membahas tentang kedatangan seorang worshiper penyembah hebat dari Amerika, dan kita gereja Indonesia kenal, Don Moen, ya, itu akan datang ke Jakarta tanggal 15 November ini. Saya sih nggak tahu karena kami tinggal di Papua. Ternyata untuk masuk mendengarkan konsernya Don Moen ini harus bayar. Saya nggak tahu jumlahnya berapa. Tapi kalau saya ngikuti video pendeknya Andi Simon ini, wih, mahal itu pasti. Karena habis-habisan dikritik. Betul. Masa hanya untuk menyembah Tuhan saja? Hanya orang kaya? Betul juga. Kenapa?
Menyembah Tuhan kok bayar? Ya mungkin alasannya sewa gedungnya, sewa semua. Pastor Andi Simon berkata, kalau toh memang harus bayar gedung, bayar ini, kan bisa minta pengusaha-pengusaha sukses kaya urunan sewa gedungnya, tapi orang lain bisa hadir. Ya saya tidak tahu. Yang buat acara itu siapa saya tidak tahu. Tapi saya mendengar ungkapan hati Pendeta Andi Simon ini betul juga. Saya nggak tahu. Kalau hari-hari ini dunia gereja sudah jadi seperti perusahaan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa. Saudara, ayo kita bertobat. Harus tahu siapa sesama manusia. Lanjut, Vin. Lukas 10 ayat 31 ya, saudara. Ayat 32. Oh, 33. Jadi, yang diberi contoh pertama justru imam-imam ahli Taurat. Ampun, enggak nolong. Cuma ngelewati saja. Nah, seharusnya gereja-gereja besar ya yang jumlahnya ribuan baca loh ayat ini. Ini berapa ribu tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita, golongan Lewi dan golongan imam ini, untuk tidak pilih kasih. Ini orang sudah setengah mati. Uang hartanya habis dirampok, imam dan ahli Taurat cuma lewat. Hei, ampuni Tuhan. Ayat 33. Lalu datanglah seorang Samaria. Mengapa Tuhan Yesus menyebut jelas orang Samaria? Ini loh. Berapa hari ini di Denpasar ada keributan besar. Ya. Ada keluarga orang Madura ya, punya kios dan jual macam-macam, termasuk jual baju-baju. Nah, rupanya orang Madura ini belum tahu unggah-ungguh adat-adat orang Bali. Mereka sewa tempat untuk jualan di samping rumah orang Hindu. Nah, di depan halaman rumah orang Hindu itu ada pelinggi, ya ada pura kecil. Nah, ternyata orang Madura ini sedang gantung baju-baju jualan itu. Memang buat orang Madura ini nggak ada masalah, cuma gantung baju. Tapi buat orang Bali, Hindu Bali, itu sangat tidak, bukan cuma nggak sopan. Karena pelinggi itu tempat dewa bertahta. Tidak boleh di atasnya digantung pakaian orang. Itu sebuah penghinaan karena merusak kesucian, ya, kesucian pura itu, ya, sangga itu. Ribut, saya nggak tahu hasilnya kayak apa, saya cuma lihat sepintas di sosial media. Ini loh. Agama itu betul-betul merusak sehingga tidak tahu sesama manusia itu siapa. Ribut mereka. Oke, masih belum selesai, Phil. Jangan keluar dulu. Lihat ayat ini. Nah, Tuhan Yesus memberi contoh yang sangat-sangat radikal. Yang dirampok itu orang Yahudi. Imam dan Lewi ini orang Yahudi. Sesama Yahudi tapi tidak seiman, dicuekin. Orang Samaria ini bermusuhan dengan orang Yahudi. Ya, jadi orang Samaria nggak bisa baik dengan orang Yahudi. Orang Yahudi pun nggak bisa baik dengan orang Samaria. Nah, Tuhan Yesus memberi perumpamaan yang luar biasa ini. Lalu datang seorang Samaria yang musuh jelas, yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika si musuh ini melihat yang dirampok itu sudah setengah mati, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Luar biasa. Ia, musuh lo ini, pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, itu obat tradisional orang-orang Yahudi.
Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Kalau sekarang dinaikkan ke mobil mewahnya, mungkin Alphard kah atau apa, saya tidak tahu. Karena zaman itu ada keledai. Dinaikkan. Catat, luka parah, setengah mati. Berarti ada darah. Harusnya orang kaya mikir, kotor nanti kendaraanku. Ada korban perampokan ini. Tapi tidak. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Jadi nggak sewa miliknya. Membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara, dalam 2 Samuel 1, saudara akan melihat sebuah peristiwa yang luar biasa. Nggak usah dibuka. Hari itu Raja Daud mendengar Raja Saul terbunuh dalam peperangan. Kepalanya dipenggal, mayatnya digantung ya di jalan kota musuh itu. Ketika Raja Daud mendengar itu, dia berseru kepada ajudan-ajudan terbaiknya, ambil mayat Raja Saul, bawa pulang. Kalau nggak salah Alkitab menulis, Raja Daud membuat peraturan negara. 7 hari perkabungan. Saya ingat minggu yang lalu, Ratu Sirikit, ya, mantan ratu kerajaan Thailand meninggal. Lalu anak lakinya yang sekarang jadi raja, ya, itu membuat undang-undang bangsa Thailand berduka selama setahun. Wih, itu luar biasa. Jadi mayat Ratu Sirikit sekarang diawetkan. Orang bisa melihat. Memang dalam cerita Ratu Sirikit itu, wah, ratu yang paling cantik sedunia. Dan itu diakui, saudara. Nah, bayangkan, itu perkabungan setahun. Nah, waktu Raja Saul mati, kalau nggak salah, Daud membuat perkabungan seminggu. Ada rahasia apa? Masih ingat? Saul ini kan bencinya kepada Daud, mungkin sudah keluar dari ubun-ubunnya itu ya, kebenciannya. Setelah dia meninggal, Daud membuat upacara. Nah, begini ya ilustrasinya. Untuk ngecek, untuk ngetes, kita sudah mengampuni musuh kita atau belum, ya. Kalau kita ingin ngecek, ingin ngetes apakah kita sudah mengampuni musuh kita atau belum, lakukan 2 hal ini. 1, ketika kita mendengar yang musuhi kita, menyakiti kita itu meninggal atau bangkrut atau kecelakaan atau rumahnya kebakar, jujur, apa perasaan kita? Jujur. Atau yang kedua, kalau musuh kita itu yang menyakiti kita, wah ketangkap apa beruntung, wah usahanya sukses, wah bisa perusahaan, buka perusahaan baru, pokoknya yang baik-baik, cek hati kita. Nah itu caranya. Maka itu 2 Samuel 1 menuliskan, sesama manusia termasuk Raja Saul bagi Daud yang jelas-jelas membenci, bahkan Raja Saul berinisiatif untuk membunuh Daud. Tapi begitu dengar dia meninggal, Daud panggil prajurit, ambil mayat Raja Saul. Kalau istilah sekarang, ya, diupacarai secara kenegaraan. Lihat itu. Nah itulah sesama kita manusia. Termasuk musuh kita yang adalah manusia. Ya keterlaluan lah. Kalau ada manusia memusuhi kucing atau memusuhi anjing, maaf. Nggak level. Betul? Ayo kita bertobat. Lanjut, Fit. Jadi dia tidak hanya menaikkan korban perampokan yang adalah musuhnya dalam tradisi
Orang Yahudi, orang Samaria nggak pernah akur. Dia membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Lihat ayat 34. Ayat 35. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Oh, 2 dinar itu uang besar di zaman itu. Katanya, lihat ini. Rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari 2 dinar ini, begini kata Tuhan Yesus. Maaf ya. Begini. Oke. Kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Luar biasa, sudah ninggalin uang, sudah merawat, menyewakan kamar, tinggalin uang, masih ada kalimat, kalau kurang, aku akan lewat sini lagi, aku akan tambahin. Lalu Yesus bertanya begini, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Phil, coba lihat ini pakai berapa terjemahan untuk kita melihat ya. Ayat. Lalu Yesus berkata, menurutmu, menurut kamu ahli Taurat, tokoh-tokoh agama, dokter-dokter teologi, dan adik-adiknya, master teologi semuanya. Lalu Yesus berkata, menurutmu, siapakah di antara ketiga orang itu yang menjadi sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan perampok itu? PS. Kemudian Yesus mengakhiri cerita itu dengan pertanyaan ini. Dari ketiga orang itu, yang manakah menurut pendapatmu yang bertindak sebagai sesama dari orang yang dirampok itu? TSI. Yesus mengakhiri perumpamaan itu dengan bertanya, menurut pendapatmu, perhatikan, menurut pendapatmu, ya, siapa di antara ketiga orang tadi, ya, menurut pendapatmu, maaf. Oke, sebentar. Ini pertanyaan yang nyelekit betul, saudara ya. Saya ulangi, TSI. Yesus mengakhiri perumpamaan itu dengan bertanya, menurut pendapatmu di antara ketiga orang tadi siapakah yang merupakan sesama dari korban perampokan itu? Ya, FYI-nya, Phil, langsung FYI. Menurut pendapatmu di antara ketiga orang itu siapakah yang menjadi sesama manusia bagi korban perampokan itu? Saudara, sekarang saudara jelas. Kenapa saya bisa punya kalimat? Pokoknya dia orang. Asal dia manusia. Saya tidak perlu tanya suku apa, bangsa apa, agama apa. Tidak ada pertanyaan itu. Jadi hari ini, ayo kita bertobat. Siapakah sesama manusia? Ya kan manusia. Termasuk yang cacat. Itu manusia yang cacat. Berapa tahun yang lalu, saudara, sudah agak lama, ini saya kesaksian. Saya mendengar sebuah berita, ada orang muda, saya nggak kenal, cuma saya dengar berita. Umur 34 tahun, lulusan Amerika, pernah kuliah di Australia. Saya nggak kenal. Menjadi buta mendadak. Waktu dia pulang, ini di sebuah desa, di bagian selatan, ya, Provinsi Sulawesi Utara, dekat Pulau Mangundo. Nah, saya nggak kenal. Beritanya itu kasihan. Dia buta mendadak karena dia ditabrak. Naik mobil, ada 2 orang boncengan, pakai motor besar, mabok. Jadi karena mabok, ini orang sudah berhenti mobilnya karena lihat dari depan motor kenceng sekali. Belum dia sadar betul apa ini motor kenapa. Tahu-tahu motor itu ruas naik ke kap mesin, naik langsung ke kap mobil,
Bayangkan motor besar dengan 2 orang, begitu tiba di atas mobil, karena kencang, motor itu merusak atap mobil, jatuh dengan 2 penumpangnya. Saudara, orang ini kegencet atap mobil, langsung pecah dahinya. Enggak cuma pecah dahinya, rahangnya patah, tulang hidungnya patah. Dan lebih mengerikan lagi, 2 matanya hancur seketika. Bukan keluarga kaya. Dibawa ke rumah sakit umum Manado, perjalanan lebih dari 3 jam dalam kondisi hancur. Rumah sakit Dr. Kando di Manado tidak sanggup menangani karena tidak ada peralatan. Keputusannya, Singapura harus pakai ambulan pesawat. Mereka sampai jual rumah, jual apanya untuk menyelamatkan anak ini, orang tuanya. Nah, saya dengar cerita itu. Tiba-tiba Roh Kudus gerakan, kamu cari orang itu. Loh, ada di mana Singapurnya? Nah, terus yang memberitahu saya tanya, tolong ya cari berita, itu ada di mana orang itu. Tiba-tiba aja belas kasihan itu muncul di hati saya, nggak kenal. Saudara ke Singapura, nggak mungkin saya minta ongkos tiket keluarga itu untuk membawa korban aja, mereka jual rumahnya dengan mendadak. Begitu saya dapat alamatnya rumah sakit di Singapura, saya berangkat. Saya cari penginapan sendiri, saya ngurus sendiri semuanya. 3 hari saya di Singapura nemani, hancur saudara. Wih, hari pertama saya datang, dia meronta. Itu sampai diikat kaki tangannya di tempat tidur rumah sakit itu. Kepalanya, operasi yang paling lama, dengar. Kalau ngeri, kalau dengar itu. Sebelum mereka menutup kepala, yang sekarang diganti titanium, dahinya itu. Operasi yang paling lama, mengambil serpian-serpian tulang tengkorak yang nempel di otak. Itu harus bersih total. Tidak boleh ada sekecil apapun serpian tengkorak ini. Karena akan merusak sistem syaraf. Wih, saya dengar itu. Saudara, dia nggak terima. Dia marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan nggak lindungi? Maaf loh saudara. Saya punya, dari ngurusin saudara ini, saya punya pengertian. Maaf ini. Kalau disuruh milih, pasti kita akan milih lebih baik buta sejak lahir daripada buta mendadak setelah di umur 34 tahun. Bisa bayangkan. Maka itu waktu tanggal 30 Oktober kemarin saya di Manado. Saudara ini datang. Ringkas cerita, 3 hari saya nemanin dia. Saya bilang, kalau kamu sudah pulih bisa ikut jalan, saya akan ajak kamu keliling untuk pelayanan. Saya akan ajak kamu. Oke, Vel ingatin ya, coba suatu hari nanti saya akan undang dia untuk ada di Zoom kita, di Zoom SK ini. Wah, sekarang saudara, dia itu menjadi penghiburan buat banyak orang. Bayangkan sudah buta, dia sekarang sukacita hidupnya. Tidak nyalakan siapa-siapa. Hebat. Maka itu penting sekali. Vel, sekali-kali kita juga minta Adi Gunawan ya, untuk sharing di SK ini. Supaya semua kita belajar. Ini yang saya sebut Adi Gunawan, itu juga tunanetra sejak lahir. Nah, itu yang saya buat karena dia sesama manusia. Nah, kesimpulannya sesama manusia, kalau kita buat sesuatu tanpa ada imbalan, minta ini, minta itu, tidak. Keren ya, firman Tuhan ini, maka itu penting sekali dalam hidup kita melihat sesama manusia. Belum selesai, ayat terakhir. Di Lukas 10, apa kata si ahli Taurat? Ya. Jawab orang itu,
Siapa sesama manusia? Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. TSI-nya langsung fail. Ya. Oh, BIS. Guru agama yang ditanya Yesus itu menjawab. Orang yang telah menolong orang itu. Nah, pergilah dan perbuatlah seperti itu juga, kata Yesus. TSI, jawab ahli Taurat itu. Orang yang berbelas kasihan kepadanya dan menolong dia itu sesama manusia. Kata Yesus kepadanya, nah, jadilah sesama yang baik seperti itu bagi semua orang lain. Haleluya. Ayo kita lakukan. Warga binaan, anak-anak saya, maaf. Memang tinggal dengan orang tidak dikenal satu sel. Maaf. Apalagi yang karakternya maunya sendiri, nggak bisa toleransi dengan sesama penghuni di kamar. Tolong ya, warga binaan, belajar ya toleransi. Jawa bilang tepo seliro, belajar ya istilah umum, belajar untuk bisa berdiri dan pakai sepatunya orang lain. Artinya apa? Tempatkan diri kita di tempat orang itu. Jadi yang satu sel warga binaan jangan egois, jangan menang sendiri. Ayo kalau dapat kiriman apa saja dari keluarga, dari teman, sahabat, sedapat mungkin dibagi. Nah begitu pula yang nggak sering dapat kiriman, jangan maksa ya untuk minta kepada yang sering dapat kiriman. Sering belajarlah. Ya itulah sesama manusia dalam hidup kita. Ibu bapak petugas yang menjagai anak-anak kami ini, terima kasih untuk kesabaran ibu bapak yang ngurusin mereka. Aduh, saudara, suatu kali saya pernah ada di LP mana begitu, ketemu petugas, aduh pak, ngurusin kucing lebih enak, saya nggak stres daripada ngurusin orang-orang. Ampun, saya itu mau tertawa, tapi saya tahan. Ya karena saya bisa merasakan, maaf ya anak-anak, warga binaan, jangan marah. Ada banyak di antara kita sesama manusia. Maaf. Karakter beda. Maaf. Baunya juga beda. Maaf. Jangan marah. Ayo kita saling belajar. Siapa sesama manusia itu? Saya akan akhiri dengan kisah. Iya, fakta ini. Saya belajar dari seorang hamba Tuhan sudah meninggal. Namanya Demos Zakarian. Aduh, ini orang hebat sekali. Nah, ada 4 kelompok orang di kisah orang Samaria yang baik hati ini. Ya, mari kita cek kita ada di orang keberapa? 4 orang. 1, perampok itu. Perampok ini punya konsep, maka itu para koruptor harus bertobat. Maaf ya. Perampok itu punya konsep. Uangku, uangmu, uangku. Nah ini perampok. Keren ya. Hartaku, hartamu, hartaku. Itu ya, ada komen saya baca dulu. Ini dia. Hati yang mau menerima orang lain sebagai sesama manusia jauh lebih mudah bisa menghadirkan suasana surga dari para pendoa. Betul. Pelayan, dari para pendoa, para pelayan. Bahkan hamba Tuhan yang tidak bisa menerima orang lain sebagai sesama manusia. Betul. Nah ini kelompok pertama. Hartaku, hartamu, hartaku. Jahat ini orang. Ya, oh puji Tuhan ini anak saya bisa ikut ujian. Oke ya. Shalom, Wahyu Immanuel. Hebat, hamba Tuhan dari Jatinangor. Keren sekali ya. Cinango, maaf ya. Oke, kelompok kedua. Imam dan ahli Taurat itu. Tokoh agama. Begini. Hartaku, hartamu. Jadi aku nggak mau nyampurin apa-apa, tapi kamu pun jangan nyampuri urusanku. Maka itu para imam dan ahli Taurat ini cuma lewat, cuma melihat. Nggak ada tindakan apa-apa. Karena prinsipnya hartaku, hartamu, nggak ada urusan. Ini orang pelit. Kelompok ketiga adalah yang punya losmen itu. Wah ini luar biasa. Pakai ayo. Gunakan. Ini milikku, gunakan. Bayar. Kan dibayar.
sama orang Samaria ini. Orang Samaria inilah kelompok keempat. Hartaku, hartaku, hartamu, hartamu. Kalau kamu perlu milikku, pakai saja. Kalau kurang, aku tambahin. Aduh. Dari 4 kelompok ini, kira-kira saudara ada di mana? Saya ulangi. Orang pertama, jadi di dunia ini ada 4 jenis manusia. Jenis manusia pertama adalah perampok itu. Hartaku, hartaku, hartamu, hartaku. Suka ngambil orang lain. Kelompok kedua tokoh agama, orang-orang beragama yang kelihatannya rohani. Waduh, nah, ada yang bilang nomor 4, puji Tuhan, Yahu, diteluk dalam. Kelompok kedua imam-imam tokoh agama. Hartaku, hartaku, hartamu, hartamu. Aku nggak mau ganggu hartamu, tapi kamu juga jangan ganggu milikku. Ini orang egois. Ya, kelihatannya kalau manusia jenis kedua ini paling banyak di dunia. Kelihatan baik, ya nggak pernah ganggu orang lain, tapi jangan ganggu juga punyaku. Ya, ini kelompok terbesar. Kelompok ketiga adalah yang punya losmen. Punya kita, hartaku, hartaku, hartamu, hartamu. Tapi kalau kamu perlu milikku, pakai. Tapi bayar. Pakai, gunakan. Ambil saja. Kelompok keempat adalah orang Samaria ini. Aduh, ada yang komen. Kami ada di yang tidak punya harta. Nggak mungkin nggak punya harta. Punya nasihat. Punya kasih. Punya tangan untuk menolong. Itulah harta yang tidak berupa uang. Bisa berbuat untuk orang lain. Maka kelompok keempat orang Samaria ini. Hartaku, hartaku, hartamu, hartamu. Tapi kalau kamu perlu punya, aku pakai. Kalau kurang, aku tambahin. Bumi akan jadi sama seperti surga. Kalau kita hidup dengan konsep siapakah sesama manusia itu. Oke, sebelum kita akhiri, Phil coba jelaskan kenapa kok milih tema ini. Ya, tiba-tiba aja kepikir tema ini. Ada apa itu? Iya, Pak. Nah, itu Ya, dia. sebelumnya terima kasih, Pak, untuk firman Tuhannya. Wow. Kita patut berbangga ya saudara-saudara, Amin. warga binaan yang ada di seluruh Indonesia. Kita patut berbangga tinggal di Indonesia yang dengan suku, agama, ras, udah semuanya berbineka tunggal ika. Meskipun berbeda-beda, kita adalah satu Indonesia. Amin. Begitu ya. Jadi mari saudara-saudaraku, tadi sudah dikatakan sama Papa, ayo kita menjadi orang-orang Samaria yang murah hati. Ya, meskipun di dalam lapas, di dalam rutan, ya kita berbeda-beda dari suku apa, dari dari daerah mana, ini warga negara apa. Ayo bersama-sama kita saling mengasihi, saling mengampuni, saling melengkapi satu dengan yang lain ya. Berbuat baik ya, berbuat baik loh ya. Jangan sudah masuk ke dalam lapas, di dalam lapas diajari malah keluar lapas lebih 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 lagi nanti. Nah, itu jangan ya. Jadi harus harus berbuat baik menjadi baik gitu ya. Jangan jangan sampai sudah kita masuk ke dalam lapas karena suatu kesalahan nanti keluar tambah kesalahannya tambah besar lagi. Jangan ya. Jadi mari saudara-saudaraku yang di lapas di rutan saling mengasihi, saling mengampuni, saling berbagi satu dengan yang lain. Tadi dikatakan kalau kita tidak punya uang, kita punya tenaga, kita punya waktu, kita punya kuping untuk mendengar orang yang mempunyai beban, pengen curhat ya. Kita punya waktu, kita punya bisa menasihati satu dengan yang lain. Jangan jangan udur-uduran kalau di dalam penjara ya, meskipun ruangannya Apa itu sempit. udur-uduran itu apa itu? Indonesia tadi. Udur-uduran itu kayak berdesakan ya, berdesakan. Kalau 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 bisa ya saling berbagi, tidak usah sikut-sikutan atau bagaimana saling berbagi, saling eh, bertoleransi satu dengan yang lain. Malah kemarin saya dengar ada kabar
ada seseorang pemuda yang dia lelah dalam perjalanan, kemudian dia mampir di suatu tempat rumah ibadah. Pikirnya kalau di tempat rumah ibadah itu kan aman, karena namanya rumah ibadah ya, jadi semuanya bisa berlindung, bisa menepi di sana, tidur gitu. Ternyata di rumah ibadah itu dia disiksa, dia dibunuh. Aneh kan? Jadi mari saudara-saudaraku, meskipun Anda sekarang berada di dalam lapas, di dalam rutan, ayo kita berbuat baik ya, saling apa namanya, saling mengasihi, saling berbagi ya, saling peduli satu dengan yang lain. Kalau ada teman yang gelisah, ayo tanya ada apa. Kalau kita bisa bantu, kita bantu ya. Begitu ya semuanya saudara-saudaraku yang di lapas di rutan. Itu Pak, kenapa saya pilih tema ini. Luar Semoga biasa. semuanya menjadi berkat satu dengan yang lain. Jangan menjadi pelit seperti Imam Imam ahli Taurat sama orang-orang Lewi ini ya. Orang-orang Lewi sama ahli Taurat ini orang-orang pelit ya. Meski beragama tapi pelit ya. Jangan ya. Jangan memandang agama, dia dari agama apa, dia dari suku mana, dia dari daerah mana. Ayo saling peduli satu dengan yang lain. Jangan acuh tak acuh. Kita harus tanggap peduli dengan sesama kita. Haleluya. Ayo kita semua jadi pelakunya. Tuhan memberkati. Haleluya. Ya, Oke, baik. lanjut kemana Ya. kalian? Silakan Gali.